Halo Re, selamat datang di Rekomentar, tempatnya rekomendasi smartphone dan laptop yang terbaik di Indonesia. Langsung aja, buka rekomentar.com buat dapat rekomendasi yang sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian tentunya. Nah, kalau misalnya kalian punya budget sekitar 1,5 jutaan buat beli HP baru, terlebih kalian nyari yang brand lokal, pas banget nih. Soalnya kita mau bahas Advan G9. Kali ini kita pegang versi Pro-nya ya. Paling mencolok dari HP ini tentunya RAM 6GB-nya yang nggak umum di harga segini. Dan juga dengan desain yang berbeda dari pendahulunya. Kira-kira kayak gimana sih HP ini secara keseluruhan? Langsung aja, gue David dari Komentar. Ini dia review lengkap untuk Advan G9 Pro. Buat kalian nih yang ngikutin perkembangan teknologi dari brand lokal, mungkin nggak asing dengan Advan G5 berapa waktu lalu yang desainnya beda dari kebanyakan HP Android. Dan kali ini, Advan ngeluarin lagi Advan G9 sebagai penerusnya. Nggak ada G6, G7, G8, langsung loncat aja ke G9. Padahal kita udah nungguin nih, jadi nggak bisa deh bilang like a G6. Saat video ini dibuat, Advan G9 dihargai 1,499 juta rupiah, sementara Advan G9 Pro yang varian lebih tingginya, harganya 1,649 juta. Apa aja yang bakal kalian dapat kalau beli Advan G9 ini? Di kotaknya dibeberin semua nih spesifikasinya. Di kirinya dijelasin ada Face ID, baterai 5200 mAh, sama 4 kamera belakang. Di kanan layarnya HD+, memori 664, kamera depan 8 megapiksel, dan di belakang buat detail lebih lengkapnya. Cuma bagian depannya ada tulisan 4K Power for Gaming. Bisa jadi agak misleading nih, jangan sampai terkecoh. Tentu aja 4K ini bukan resolusi layarnya. Ngarep banget kalau itu di harga segini. Ada hubungannya sama kamera, tapi bukan juga kemampuan rekam videonya di 4K. Melainkan maksudnya 4 kamera belakang. Jadi lebih cocok kalau kita sebutnya 4K aja. Dan soal power for gamingnya juga nggak ada kaitannya sama 4K. Nanti kita tes deh. Isi kotaknya, selain ada HP-nya, ada kartu garansi, SIM ejector, bonus kartu perdana, kabel yang ujungnya USB Type-C, charger 10 watt, kartu petunjuk, sama dikasih hard case. Belum dinyalain aja kita udah tahu nih hal yang kita nggak suka. Walaupun lebih kuat pakai hard case, tapi kenapa casing bawaannya mesti bolong-bolong kayak gini? Mungkin banyak yang bakal geli ngeliatnya. Kita singkirin aja lah. Beda dengan Advan G5 yang respon soal desainnya kebagi jadi dua kubu, ada yang bilang lucu, ada yang bilang juga jiplak. Kali ini di G9, Advan pilih desain yang lebih aman. Bentuk 4 kamera belakang kayak gini, jelas nggak bisa dibilang jiplak, soalnya sebagai besar HP tahun 2020 juga housing kameranya kotak kayak begini. Nggak ada sensor fingerprint, serta tetap dengan material body dari polikarbonat. Gradasi warna dengan pola kayak cahaya memancar dari kamera kayak gini juga bukan yang pertama, tapi banyak yang kayak gini, jadi ya udahlah. Saya pribadi lebih suka desain sebelumnya, yang berani kelihatan beda dari kebanyakan. Dengan mirip iPhone juga jadi bonus. Kalau kayak sekarang jadi sama aja kayak kebanyakan HP Android lain. Kalau kalian gimana? Lebih senang dari luarnya G5 atau G9? Secara dimensi, lebih besar dari sebelumnya, dengan ukuran layar jadi 6,6 inci. Tergolong agak tebal sama agak berat juga. Untuk layarnya, pakai panel IPS dengan resolusi HD+, bukan 4K ya. Dengan tetap pakai pola tetesan air untuk kamera depannya. Udah ada auto brightness, walaupun brightness maksimalnya nggak terlalu terang. Dan layar yang lumayan gede ini ada plus minusnya juga. Plusnya jadi makin lapang buat ngapa-ngapain, minusnya kerapatannya berkurang dengan resolusi yang cuman HD. Paling kerasa buat multimedia sih, walaupun lebih lebar tapi kayak nonton video maksimal di 720p aja. Tetap wajar banget. Soalnya kebanyakan HP di harga segini emang masih di HD juga layarnya. Untuk sisi-sisinya juga sama dari plastik. Di bagian atas ada headphone jack sama port charger yang udah USB Type-C. Sisi kanan ada tombol power sama volume. Di bawah ada mic sama speaker. Dan di sebelah kiri ada slot SIM card dengan SIM tray-nya yang triple slot. Jadi bisa masukin 2 SIM card plus 1 memori eksternal sekaligus. Jadi seandainya kurang memorinya bisa ditambah lagi. Walaupun 64GB di G9 Pro udah tergolong gede buat harga segini. Gitu juga dengan RAM-nya yang sampai 6GB. Dengan harga 1,6 jutaan, HP ini jadi yang termurah di Indonesia
yang bisa kasih RAM 6GB dan memori 64GB kalau mengacu dengan harga launchingnya. Efeknya apa? Jadi bisa buka banyak aplikasi sekaligus, nggak dikit-dikit tutup, dan tentunya juga ningkatin performa, terutama buat gaming atau aplikasi yang rada berat. Chipset yang dipakai masih sama dengan seri sebelumnya, dengan Unisoc SC9863A. Bukan yang paling kenceng emang, even di kelas harga segini pun. Tapi buat pemakaian harian kayak browsing, chatting, social media, ataupun game ringan, masih cukup banget. Dari hasil benchmarknya, buat patokan awal pun udah kelihatan. Kalau berikutnya, Advan bisa pakai chipset yang lebih kenceng sih, bakal lebih menarik lagi. Buat pemakaian harian, buka aplikasi emang kerasa agak nunggu. Tapi kebantu banget sama RAM-nya yang gede, jadi nggak semua aplikasi perlu buka ulang dari awal. Jadi bisa jauh lebih cepat nih. Sementara buat gaming, secara umum masih agak terbatas sih performanya. Kalau main yang enteng banget sih santai. Buat yang nggak terlalu berat kayak Mobile Legends juga masih lancar aja, walaupun belum bisa aktifin high frame rate-nya. Kalau yang lebih berat lagi kayak PUBG atau Free Fire, jadi makin terbatas lagi setting yang bisa dipilih. Untuk PUBG, mentok di smooth medium atau balance medium aja, belum bisa ke HD. Sedangkan Free Fire, bisa ultra, tapi nggak bisa pilih yang high FPS-nya. Untuk gameplaynya, di setting maksimal masing-masing game sih tergolong aman. Cuma ya nggak bisa tinggi-tinggi amat FPS-nya. Kerasa sih chipsetnya emang rada nanggung, walaupun sebenarnya udah octa-core alias 8 core. Kalau buat sekedar main buat have fun aja sih aman. Asal jangan dipakai buat tanding pro aja. Kecuali kalau emang jago atau nyari tantangan lebih aja. Buat dipakai seharian, HP ini bisa dibilang lumayan lah daya tahannya. Dengan baterai 5200 mAh, dari hasil tes baterai kita buat gambaran pemakaian harian yang beragam, Advan G9 Pro sanggup tahan sampai 8 jam. Angka yang sama mungkin bisa dicapai Advan G9 biasa dengan kapasitas baterai yang sama. Angka 8 jam ini tergolong oke. Peningkatan dari seri sebelumnya yang cuma 6 jaman lebih. Cukup banget lah ini buat seharian untuk pemakaian normal. Yang agak kurang paling di chargernya. Walaupun udah pakai USB Type-C, daya chargernya masih 10 watt aja. Jadi lama nih kalau mau ngisi baterainya yang lumayan gede ini. Dalam 1 jam, dari kosong bisa keisi 40-an%, dan kalau mau penuh banget, butuh sekitar 3,5 jam. Saran kita sih, ngecas pas nggak lagi buru-buru aja, atau pas tidur aja biar nggak capek nunggu. Di sebelah charger, masih ada headphone jack, dan ada satu speaker juga di bawah untuk sistem soundnya. Setting soundnya nggak ada yang macem-macem, suaranya juga sekedar cukup aja untuk sehari-hari. Dan kurang lebih kayak gini lah hasil keluaran dari speakernya. Untuk OS-nya, pakai Android 10 dengan launchernya yang simple mendekati stok Android. Kita seneng nih yang simple kayak gini, jadi lebih enteng sama nggak banyak bloatware-nya. Fitur standar dari Android 10 juga ada, kayak App Drawer, Dark Mode, dan juga pilihan navigasi pakai 3 tombol ataupun pakai gestur. Untuk fitur keamanan, belum ada sensor fingerprint, penggantinya bisa pakai Face ID, jadi semacam verifikasi muka gitu. Asal nggak gelap banget sih, lumayan cepat kebacanya. Terakhir soal kameranya. Bagian ini agak beda nih antara G9 sama G9 Pro. Sama-sama 4 kamera belakang dengan ada beda di resolusinya. Ini nih yang dibilang 4K di kotaknya. 4 kamera. Untuk Advan G9 Pro, kamera utamanya 16 megapiksel dengan 3 kamera tambahannya masing-masing 0,3 megapiksel yang katanya sih buat AI, bokeh, sama beauty. Sementara kamera selfie-nya 8 megapiksel. Sedangkan di G9 biasa, kamera utama pakai 13 megapiksel sama kamera depannya 5 megapiksel dengan kamera tambahan yang sama. Untuk hasil fotonya, kita yakin nggak bakal beda jauh banget antara yang Pro sama yang biasa. Paling detailnya aja yang agak beda, soalnya resolusinya sedikit lebih tinggi. Hasilnya kira-kira kayak begini dari Advan G9 Pro. Nggak bisa ekspektasi banyak sih buat kamera HP harga segini. Soal warna sama dynamic range-nya jelas terbatas. Tapi untuk detailnya malah lumayan mengejutkan buat kita. Zoomnya maksimal sampai 4 kali dengan nggak ada ultrawide.
Fitur kameranya lumayan beragam, bisa panorama, portrait, manual setting, QR code, hingga night shot. Walaupun nggak berasa sih beda antara auto sama night shotnya pas gelap. Sementara untuk video, bisa sampai 1080p untuk kamera belakang dan 720p untuk kamera depannya. Ada juga timelapse, slow motion, sama night shot juga. Lumayan beragam ya fitur di aplikasi kameranya buat HP harga segini. Dan ini hasil video selfie-nya di 720p. Lagi nggak ada orang, jadi lepas masker bentar lah ya. Kira-kira kayak gini lah hasilnya. Ini kalau sambil di bawah jalan. Ini kalau dibawa muter-muter. Panning kira-kira kayak begini. Ini agak sore-sore, jadi buat patokan mataharinya udah nggak ada, jadi agak gelap mungkin. Kira-kira kayak gini, matahari di belakang sini. Kira-kira kayak gini lah hasilnya. Nah, itu dia tadi Advan G9 Pro. Kalau dibandingin sama Advan G9 biasa, menurut kita masih sama-sama aja. Paling cuma kayak varian yang lebih tingginya aja. Dan kalau dibandingin sama pendahulunya, Advan G5, juga update yang dikasih nggak terlalu banyak. Paling kerasa di desain yang berubah, layar lebih gede, sama kapasitas baterai juga diperbesar. Tapi yang lain kayak chipset, fitur, resolusi layar, itu masih sama-sama aja. Paling jadi lebih kayak penyegaran aja yang ini. Dengan segala plus minusnya, menurut kita Advan G9 ini masih bisa dibilang recommended lah buat HP harga sejutaan. Tapi kalau misalnya kalian punya budget lebih, saran kita ambil versi Pro-nya ini. Soalnya RAM sama memorinya lebih gede, takutnya memori 32GB cepat banget habisnya di zaman sekarang. Juga kalau kalian punya saran-saran, boleh komen-komen di bawah. Kali aja dibaca sama tim Advan-nya, supaya mereka bisa inovasi lebih lanjut. Supaya kita juga makin bangga teknologi Indonesia. Oke, segitu dulu deh review kali ini. Silahkan like dan subscribe kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan see you.